Oke, kita lanjut teorinya dengan membahas ini mengenai turunan berarah soal nomor 4. Nah, saya crop dulu ya. Populer ini keluar. Nah, kita bahas soal 4-nya. Coba kita baca dulu. Alif ini sedang berada pada lereng Gunung Bromo. Lah, pokoknya di tengah-tengah gunungnya, bukan di puncak, bukan di dasar ya. Di lereng gunung. Nggak tahu posisinya, pokoknya posisinya titik P aja gitu ya. Bila dia bergerak ke utara, laju perubahan ketinggiannya 0,7 meter per detik. Coba saya ilustrasikan meskipun saya nggak pintar gambar. Gitu ya. Katakan si Alif ada di, aduh gimana gambar gunungnya. Udah aja gitu ya. Nggak tahu gimana lah. Ini permukaannya bawahnya. Ini si Alif di sini nih. Si Alif di titik P. Di lereng Gunung Bromo. Kalau dia bergerak ke utara, itu katanya dia laju perubahan ketinggiannya sekian, 0,7. Kalau bergerak ke arah barat katakan ke sana gitu ya, laju perubahan ketinggiannya 0,5. Kalau bergerak ke arah timur laut, berapa gitu ya, laju perubahan ketinggiannya. Karena kita di lereng gunung tergantung geraknya kemana gitu ya. Mungkin nanjak, mungkin ke arah sana menurun gitu ya. Kita nggak tahu. Untuk berbagai arah beda-beda. Nah, soal seperti ini harus bisa menggambar arah mata angin dulu ya. Saya gambar dulu. Dulu pernah ujian, ada yang nggak ngerti menggambar ini. Utara, selatan, barat, timur. Dia ngerti yang ini. Tapi barat laut, tenggara, dia nggak ngerti. Ini sebagai sumbu Y, ini sumbu X. Kalau bergerak ke timur laut, kemana? Utara timur gitu ya. Kalau bahasa Inggris mah enak ya. Northeast gitu ya. Kalau kita namanya timur laut, ke sana timur laut. Ya, nanti aja. Sekarang kita amati dulu. Ini hubungannya dengan laju perubahan ketinggian. Jadi kita harus memunculkan dulu fungsi ketinggian. Karena ini kan perubahan ketinggian. Kalau ketinggiannya H gitu ya, fungsi H. Berarti ini do H. Gitu ya. Do U. U-nya apa? Nanti arahnya itu. Jadi saya misalkan. Misal H fungsi 2 apa ubah. Karena ini kalau ini di titik XY. Nah tingginya di sini HXY gitu ya. Itu adalah ketinggian gunung. Pada posisi XY tentunya. Kemudian kita lihat. Bila bergerak. Salah. Misalkan dulu. Misal Alif ada di posisi P gitu ya. P-nya maksudnya yang bawah ini. Kalau si Alif ada di sini, ya ininya P-nya tuh. X, Y aja gitu ya. Ya memang setnya nanti nggak dipakai nilai fungsinya. Nah, bila bergerak ke mana tadi? Utara, itu maka vektor arah satuannya, kenapa diperlukan? Karena turunan berarah kan do H, do U. U-nya tuh vektor arah satuan. U-nya berapa? Kalau ke utara vektornya. Lihat di sini kalau ke utara. Kalau ke utara berarti vektornya yang itu kan, betul? Panjangnya harus 1. Kalau diturunan berarah. Jadi U-nya berapa? Vektor apa isinya? Ke atas panjangnya 1. Ya berapa? Ini vektornya apa?
komponen vektornya berapa? Hah? Apa? Betul, betul. Ya, Y positif berapa? Kalau vektor itu kan ada angkanya. Misalkan 7,80 itu berapa? Itu komponennya. Apa? Nah, itu 0,1 ya. X-nya 0, Y-nya 1. Kenapa nggak 0,3? Hah? Nah, karena vektor satuan panjangnya 1 ya. Kalau mau 3 boleh, tapi harus dibagi panjangnya. 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya ketemunya 0,1 lagi. Gitu ya. Oke. Dan kita punya bahwa laju perubahan ketinggian terhadap arah U, ini arah utara, di titik P, kata soalnya ini diberikan 0,7. 0,7. Padahal do H do U itu sama dengan grad H kan di titik P dikalikan vektor U sama dengan 0,7. Ini rumus turunan berarah. Grad isinya adalah turunan ke X di titik P, turunan ke Y di titik P. Kalau di matematik B, vektor pakai ini ya. Saya ketukar-tukar sama matematik A. 0,7 gitu. Nah, kalikan satu per satu. Hx di titik P kali 0 ditambah Hy di titik P kali 0 kali 1 0,7. Jadi saya dapatkan Hy di titik P sama dengan 0,7 dari data ini ya. Kenapa saya perlukan Hx dan Hy? Karena nanti ini ditanya laju perubahan ketinggian pada arah timur laut, perlu gradnya. Ini kan grad kali vektor arah ini, timur laut nanti. Pakai yang diketahui kedua, bergerak ke barat 0,5. Bergerak ke barat. Kayak biksu apa aja tuh? Yang sama si monyet itu. Biksu apa ya? Lupa namanya. Tong Samcong ya? Hah? Nggak nonton itu? Apa? Kerasa hati. Lagunya gitu kan? Aduh, sarekam. Oke. Bergerak ke barat, vektor arah satuannya. Saya sebut V sekarang ya. Berapa vektor satuannya? Ke barat. Ini ke barat nih. Barat. Hah? Berapa? Min 1,0. Jangan merah. Min 1,0. Siapa yang belum paham? Sekarang saya punya do H do V. Turunan berarah pada V di titik P. Ini kan laju perubahannya katanya. Laju perubahan itu kan turunan berarah ya kalau dua perubahan. Itu 0,5. Berarti do H do V perubahan ketinggian pada arah V itu 0,5. Saya tulis lagi ini grad H di titik P kali V ya, vektornya V 0,5. Ini isinya turunan parsial. Kenapa pakai siku terus ya? Ini matematik A pakai siku. Hx di titik P, Hy di titik P dikalikan vektor V-nya min 1,0 sama dengan 0,5. Oke, ini kita kalikan satu per satu. Min Hx P ditambah 0 sama dengan 0,5. Jadi saya dapat
Hx di titik P sama dengan minus 0,5. Nah, sekarang pertanyaannya baru kita jawab. Pertanyaannya, tentukan laju perubahannya bila bergerak ke arah timur laut. Nih, timur laut ke sana. Ya. Oke. Bergerak ke timur laut. Tulisan saya jadi rada bagus ya. Hah? Ya menurut saya ini udah bagus segini. Vektor arah satuannya apa? Sebut aja W gitu ya. Jangan W, tabu. Vektor arah satuannya apa? M gitu ya. M jangan datang bulan. Apa? A gitu ya. Sama dengan berapa? Timur laut berapa? Hah? 1,1 gitu. Tapi ini panjangnya nggak 1, ini akar 2 panjangnya. Harus dibagi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 juga boleh. 2 dibagi akar 2 kuadrat sama 2 kuadrat. Nanti ketemunya ya sama aja. 1 per akar 2, 1 per akar 2 gitu ya. Oke, dengan demikian doa, nah doa gitu ya, supaya nilai 100 meskipun nggak belajar. Ya doa boleh aja, Tuhan saya nggak sempat belajar, tolong kasih nilai 100. Nanti sama Tuhan dikasih 100 tapi satunya ditendang. Sama dengan grad H di titik P dikalikan vektor A sama dengan grad itu adalah isinya turunan ke X, turunan ke Y, dikalikan vektor A-nya 1 per akar 2, 1 per akar 2, sama dengan tadi HX-nya udah didapatkan, HX-nya min 0,5. Kebanyakan koma, pakai titik koma aja. HY-nya tadi udah didapatkan 0,7. Kali 1 per akar 2, 1 per akar 2. Ingat vektor kali vektor hasilnya skalar ya. Jadi berapa ini? Minus 0,5 per akar 2 ditambah 0,7 per akar 2 sama dengan sekian gitulah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita lihat sekarang ini. Sebelumnya saya tanya dulu. Kalau saya punya fungsi 2 peubah, Z sama dengan fxy itu ya. Kalau saya mau membuat kurva ketinggiannya, langkahnya gimana? Apa yang harus dilakukan? Persamaan kurva ketinggian. Caranya apa? Z-nya kenapa? Betul? Z-nya diganti K ya. Jadi ini gambarnya di bidang ya. Hanya ada XY. Jadi contohnya misalnya Z sama dengan X kuadrat sin XY. Misalkan jadi nanti K sama dengan X kuadrat sin XY. Kemudian kita gambar untuk berbagai nilai K ya. K-nya 1, K-nya 0, K-nya 2. Tergantung permintaan soal. Oke, jadi kurva ketinggian itu gambarnya di bidang. Katakan ini saya punya kurva ketinggian dengan nilai K 4. Yang ini saya punya kurva ketinggian dengan nilai K katakan 5. Kalau saya punya titik di sini, titik P, maka
nilai fungsi di titik P berapa? Hah? 4. Kalau di sini? Sini? Jadi di semua titik ini nilai fungsinya selalu 4 gitu ya. Jadi tujuan kurva ketinggian itu mengumpulkan titik-titik XY yang nilai setnya sama. Yang di sini semua 5. XY yang di sini nilai setnya kalau dihitung 5. Oke, baru saya lanjut. Itu mereview aja. Nah, saya punya fungsi 2 peubah ini. Kemudian digambar kurva ketinggiannya. Kurva ketinggiannya setnya diganti K tadi kan. Nah, katakan ini untuk berbagai macam nilai K digambar seperti ini. Dan ini satu spesial, yang ini nilai K-nya sama dengan L. L ini angka lah, entah 2, entah 10, entah min 100. Pokoknya ini salah satu nilai K itu kurvanya ini. K-nya sama dengan L. Titik P berada di kurva ketinggian ini. Berarti apa? Fp-nya berapa? L ya. L gitu ya. L ini ya. Nah, kita ingat gini. Kalau digerak melingkar, coba kita lihat. Kalau saya punya lingkaran aja dulu yang gampang mah. Kalau saya berada di lingkaran, supaya saya geraknya selalu di lingkaran, kalau saya berada di titik P, maka arah geraknya harus kemana? Arah geraknya apakah ke sana? Enggak dong, keluar dari lingkaran kan? Harus kemana? Hah? Iya, betul di lingkaran itu, tapi kalau dilihat di satu titik ini berarti arah geraknya kemana? Vektor geraknya. Vektornya kan nggak mungkin, ini bukan vektor gitu ya, ini vektor V itu nggak boleh. Vektor itu kan garis lurus. Vektor arahnya kemana? Harus di garis singgungnya, betul ya? Ya tentunya kalau di sini di garis singgungnya setiap saat berubah terus mengikuti garis singgungnya. Jadi selama saya bergerak di garis singgungnya, maka saya akan berada di kurva ini terus. Nah, itu akan saya pakai di sini. Oke. U vektor singgung satuan di titik P. Vektor singgung terhadap kurva yang merah ini ya. Vektor singgung. Vektor singgung satuan terhadap kurva ketinggian yang nilainya L ini. Nah, nilai do F do U katanya kenapa 0 ya di titik P? Kenapa ini 0? Kenapa profesor? Nah, ini mah profesornya mikir dulu. So, profesor dikasih mikir. Karena kita bergerak searah garis singgungnya, berarti maka titik P itu akan berada di kurva ketinggian ini terus, betul? Ya, ini nanti kalau dia pindah, ngikuti garis singgungnya. Selalu ngikuti garis singgungnya. Kalau berada di kurva ketinggian yang ini, maka nilai F-nya kan konstan. Sama dengan L kan? Ini di sini F-nya itu. Dan dia konstan terus sepanjang kurva ini. Jadi perubahan F pada arah garis singgung ini 0. Gitu ya. Oke. Nah, di lain pihak, do F do U, ini simbol lain nih. Do F do U itu adalah ini rumusnya. Dengan demikian, kalau saya bergerak searah garis singgungnya, maka ini tadi 0. Kalau ini 0, ini vektor kali vektor 0. Berarti vektornya gimana? Ini yang U tadi vektornya vektor singgung. Yang ini gimana? Dua vektor kalau dikalikan 0 artinya apa? Vektor tersebut
Saling tegak lurus ya. Jadi dengan demikian grad F di titik P itu tegak lurus terhadap U, betul? Karena rumusnya sama dengan panjang ini kali panjang ini kali cos theta. Cos theta-nya 0 atau 90 derajat. Bisa juga 270 derajat. Nah, ini grad F-nya. Gitu ya. Kenapa grad F-nya bukan yang ini juga kan tegak lurus terhadap U. Nah, ini nggak saya buktikan di sini. Kita sampai sini hanya tahu saling tegak lurus. Nah, diterima aja karena harus ada bukti tambahan lanjut lagi. Kalau lengkungannya seperti ini, di titik ini grad itu keluar dari lengkungannya ya. Kalau lengkungannya seperti ini, grad itu di sini ke sana. Keluar dari yang melengkungnya. Oke, kesimpulannya, jadi bila diberikan, ini nggak ada di slide-nya, jadi saya tulis F, X, Y sama dengan suatu nilai L gitu, maka dan P itu di kurva tersebut mana? Kurva ini maksudnya. Ini kan gambarnya kurva. Satu kurva untuk satu nilai K. Maka grad F di titik P itu tegak lurus lengkungan tersebut. Tegak lurus kurva tersebut. Jangan lengkungan lah. Susah diadop tuh ngapusnya. Tegak lurus kurva tersebut keluar dari lengkungannya. Ini maksudnya tadi kalau lengkungannya seperti ini, dia ke sana bukan ke dalam. Ini juga kalau lengkungannya gini, keluar sana. Gitu ya. Oke. Tegak lurus kurva itu artinya tegak lurus garis singgungnya ya. Kalau ada kurva, tegak lurus kurva itu apa artinya? Tegak lurus garis singgungnya. Oke. Yang mau kita pakai bukan yang ini, tapi yang bawahnya. Ini udah. Yang hitam ini yang saya tulis nggak ada ya. Di slide-nya. Nah. Hal yang analog sama itu ya. Tapi ini fungsinya gini. Bila diberikan permukaan F besar nulisnya. X, Y, Z sama dengan K. Yang ruas kiri itu apa? Ruas kiri ini adalah sebuah ekspresi yang melibatkan X, Y, Z. Ya. Misalnya 2X tambah XY tambah Z pangkat 3 sama dengan 5. Itu K-nya konstanta. Atau X kuadrat Y ditambah sin dari X kali Y kali Z sama dengan 7. Gitu misalkan ya. Pokoknya ini sesuatu dalam X, Y, Z. Nah. Dan P ini titik pada permukaan tersebut. Ini permukaan karena melibatkan X, Y, dan Z. Kalau yang atas ini kurva karena hanya X, Y aja. X, Y gambarnya di bidang. Ininya konstan L-nya. Ini K-nya konstan tapi ada X, Y, Z. Jadi permukaan. Gambar di 3 dimensi. Dan P titik pada permukaan tersebut, maka grad dari F besar di titik P itu tegak lurus permukaannya.
Gitu ya. Nah, saya ilustrasikan. Gimana ilustrasikannya di sini di sok salin dulu aja. Oke, yang tadi saya tulis tuh gini. Jadi misalkan tadi saya punya f x, y, z sama dengan k. Contohnya misalkan 2x kuadrat y ditambah yz ditambah xyz sama dengan 7 gitu ya. Gambarnya udah nggak kebayang lah, permukaan pokoknya. Nah, ini ada gambarnya permukaan, ilustrasi aja. Nah, gambar permukaan gitu ya. Nah, gitu. Nah, jangan dipanah-panah karena saya mau ngegambar vektor juga. Kemudian di permukaan ini saya punya titik P. P pada permukaan. Maka grad F di titik P itu tegak lurus permukaan. Jadi grad F-nya itu tegak lurus terhadap permukaannya. Gitu ya. Dimana sekarang hati-hati, grad F-nya itu karena ini variabelnya 3 sama dengan turunan ke X di titik P, nanti dihitungnya, turunan ke Y dan turunan parsial ke Z. Gitu ya. Contoh. Jangan yang ini kepanjangan. Saya ambil contoh. Contoh apa? 2x kuadrat y ditambah yz kuadrat ditambah xz atau apa? Sin x dikalikan z gitu ya. Atau akar z sama dengan 5. Nah, yang dimaksud dengan grad F itu adalah grad, oh ya, F besarnya mana? F besarnya tuh ini ya. F besar. Maka grad F itu adalah di titik X, Y, Z dulu kalau mau ngitungnya. Tinggal turun ke X. Turun ke X menjadi 4xy gitu ya. Yang ini kan jadi 4x. Mana ada x-nya lagi? Ini sin. Sin jadi cos. Cos x. Z-nya konstanta aja. Kalau turunan parsial itu yang nurunin terhadap x, yang lainnya konstanta. Turun terhadap y. Ini turun terhadap y menjadi y turunin 1. 2x kuadrat. Ini turunin y 1 ditambah z kuadrat. Turun ke y, ini nggak ada y-nya, udah, nah nggak perlu. Atau 0. Turun ke z, nggak ada, ini aja 2 z. Y kali 2 z. Yang ini akar z, sinnya ikut aja, sin x kali turunan dari akar z itu 1/2 akar z. Nah, gitu ya. Ini diperlukan untuk halaman berikutnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang tadi itu tulisannya ini ya. Yang barusan saya tulis tuh ini. Ada buktinya juga, cuma saya nggak mau buktikan. Biar buat si profesor aja kalau pengen bukti mah, tinggal klik ini. Itu yang barusan, jadi saya lewat aja udah ya, nggak usah tulis lagi ya. Ini contoh juga gampang, lewat aja. Mau pindah saya ke bidang singgung. Kita ini masih 2 jam, hampir 2 jam, harus selesai 2 pasal nih. Bidang singgung dan aproksimasi, aturan rantai, aduh panjang tuh. Hei. Moga-moga keburu. Oke, kita akan bahas bidang singgung. Review dulu sebentar. Kembali. Kalau saya mau membentuk persamaan bidang, apa yang harus dipunyai? Baru ujian tuh.
Lab vektor. Untuk membentuk persamaan bidang perlu informasi apa? Lupa. Saya kasih tahu satu dulu. Satu titik yang ada di bidang harus diketahui. P-nya tertentu. Titik, katakan X0, Y0, Z0 ya. Ini di ruang ya, bidangnya di ruang bidang. Selain itu perlu apa lagi? Normal atau abnormal. Enakan abnormal kan ya? Indomie kan? Tapi kita perlunya vektor normal, yaitu vektor yang tegak lurus bidang. Satu lagi harus punya N, itu sebutlah vektornya sama dengan vektor A, B, C, harus ada angkanya ini ya. Udah tertentu itu titiknya, itu vektor normal bidang. Oke, ini vektor normal bidang. Boleh ke atas N-nya, boleh juga ke bawah ya. Pokoknya tegak lurus bidang. Dan nggak harus vektor satuan. Mau vektornya yang ini juga boleh gitu ya. Pokoknya minimal satu aja vektor normal. Kemudian cara bikinnya gimana? Persamaan bidangnya. Ini langkah ini harus dikuasai. Satu harus ada titik yang dilalui bidang. Bandel. Ada vektor normal, kemudian membentuk persamaan bidangnya gimana? Profesor? Gimana membentuk persamaan bidangnya? Langkahnya? Kalau dasarnya itu nanti yang vektor normalnya itu dikalikan sama yang X. Nah, itu vektor apa itu? Yang mana? Dikalikan yang X min X0 itu apa tuh? Langkahnya harus tahu. Kalau tahu langkahnya, tongol sendiri itu. Pilih titik Q sembarang. Misal Q itu sebarang ya, mewakili titik yang manapun di bidang itu. Jadi jangan angka tertentu. Itu sebarang titik di bidang. Nah, udah gitu mah gampang. Tinggal apa? Maka boleh membentuk vektor PQ, boleh QP, terserah. Kita bikin ini. Vektor PQ pasti tegak lurus vektor normal ya. Kan vektor normal ini tegak lurus bidang, maka setiap segmen garis yang ada di bidang, ini segmen PQ ini, pasti tegak lurus normal. Udah tinggal kita kalikan PQ kali normal harus 0 karena tegak lurus. Muncullah yang tadi dibilang si profesor. PQ adalah Q kurangi P ini. Q kurangi P. Jadi X min X0. Y-nya min Y0. Z-nya min Z0. Dikalikan vektor A, B, C sama 0. Tinggal kalikan aja vektornya. Muncul persamaan. Kenapa ini habis? Habis baterai gitu? Sebentar. Ada cadangan. 0. Enggak juga. Enggak jalan berarti. Sebentar.